Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Tujayani, NIM 081911333033, Prodi S1 Fisika, kelas Fisika Komputasi 1 B2, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kusnul Ain, ST MSI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan dasar-dasar komputasi. Bagian pertama yaitu perabel yang ada di PC atau smartphone, yaitu ada RAM, memori, dan prosesor. Yang pertama ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah suatu bagian dari perangkat pada PC atau smartphone untuk menjalankan program dan data. RAM hanya memiliki sifat yang sementara. Pada sebuah perangkat teknologi yang terdiri dari berbagai macam komponen, tentu saja setiap komponen memiliki peranan dan fungsi masing-masing. Hal ini juga berlaku pada RAM yang memiliki peranan atau fungsi tersendiri. Oleh karena itu, berikut akan diulas apa saja fungsi RAM pada komputer ataupun pada smartphone. Fungsi RAM pada komputer atau smartphone yaitu untuk menyimpan data. Fungsi RAM pada komputer yang pertama adalah sebagai salah satu media penyimpanan data. Data yang tersimpan pada hard disk biasanya akan butuh waktu lebih lama untuk ditampilkan. Hal ini karena hard disk merupakan media penyimpanan dengan kecepatan yang sangat lamban jika dibandingkan dengan RAM. Sementara itu, data dari proses yang sedang berjalan harus segera disimpan. Maka disinilah peranan RAM yang akan menyimpan data yang sedang dikerjakan tersebut. Selanjutnya, membantu menyimpan memori sementara. Fungsi RAM yang lainnya adalah untuk membantu menyimpan memori sementara. Fungsi ini bisa dikatakan sebagai fungsi yang paling utama dari sebuah RAM. RAM yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan penyimpanan memori acak akan menyimpan sementara memori dari suatu aplikasi atau program yang sedang berjalan. Program yang sedang berjalan ini nantinya akan memberikan informasi yang akan disimpan oleh RAM. Setelah tersimpan pada RAM, barulah data tersebut akan diteruskan ke CPU untuk diproses. Selanjutnya, membantu proses multitasking dalam komputer. Fungsi RAM berikutnya terkait dengan kemampuan komputer atau smartphone untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan atau sekali jalan. Pada penggunaan gadget, aktivitas ini dikenal dengan istilah multitasking. RAM merupakan komponen yang memiliki peranan yang sangat penting dalam aktivitas multitasking pada perangkat komputer. Semakin besar kapasitas RAM yang dimiliki sebuah komputer, maka kemampuan multitaskingnya akan semakin meningkat pula. Ini artinya kemampuan multitasking komputer tersebut mampu membuka lebih banyak aplikasi sekaligus tanpa mengurangi kecepatannya. Dengan demikian, kondisi di mana komputer akan mengalami hang tidak akan pernah dialami. Selanjutnya yaitu mempercepat kinerja komputer. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa kapasitas RAM akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pemrosesan data yang diberikan kepada CPU. Artinya, kemampuan pemrosesan data yang dilakukan oleh CPU ini tergantung pada kecepatan pengiriman data yang dilakukan oleh RAM. Dengan adanya kapasitas RAM yang besar, maka penyimpanan memori sementara dan penerusannya ke CPU tidak akan terhambat. Dengan demikian, RAM menjadi salah satu penentu penting dari kecepatan sistem informasi sebuah perangkat komputer. Selanjutnya, ada fungsi virtual untuk gaming dan desain. Fungsi RAM pada komputer atau smartphone yang lainnya terkait dengan kemampuan virtual sebuah komputer. Bagi yang sering menggunakan perangkat komputer untuk bermain game atau menjalankan aplikasi berbasis desain atau 3D, maka RAM merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Game, aplikasi desain atau aplikasi berbasis 3D lainnya merupakan aplikasi komputer yang membutuhkan kapasitas RAM yang sangat besar. Dengan demikian, semakin besar kapasitas RAM yang dimiliki komputer atau HP atau smartphone, maka aktivitas seperti bermain game atau menjalankan aplikasi 3D akan semakin lancar tanpa adanya lag. Dan fungsi selanjutnya yaitu menentukan spesifikasi suatu gadget.
Fungsi RAM pada komputer atau smartphone yang terakhir adalah sebagai tolak ukur dari spesifikasi sebuah komputer. Selain melihat kualitas dan juga generasi dari CPU, generasi dan kapasitas RAM juga menjadi hal yang wajib untuk diperhatikan ketika membeli sebuah perangkat komputer atau smartphone. Oleh karena itu, RAM menjadi komponen yang sangat penting untuk menentukan spesifikasi sebuah komputer ataupun smartphone. Periperal selanjutnya yaitu ada memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer dan smartphone. Pada komputer, memori dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada memori internal dan memori eksternal. Memori internal, memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data ataupun program. Memori biasa terbagi atau dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori jenis lainnya yang disebut dengan cache memory, CMOS, DRAM, SDRAM, dan DIMM. ROM atau Read Only Memory adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. RAM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, RAM biasa disebut atau BIOS atau Basic Input atau Output System. Selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Selanjutnya ada Cache Memory. Ini adalah memori yang berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan dengan memori utama. Berada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama, tetapi di cache memory yang kecepatan aksesnya yang lebih tinggi. Metode menggunakan cache memory ini akan meningkatkan kinerja disk system. Cache memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Selanjutnya ada DRAM atau Dynamic RAM. Adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang tergantung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. Selanjutnya ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Selanjutnya ada DIMM atau Dual Inline Memory Module. Berkapasitas 168 pin. Kedua belah modul memori ini aktif. Setiap permukaan adalah 84 pin. Terdapat dalam dua kecepatan yaitu 100 MHz dan 133 MHz. DIMM 168 pin. DIMM adalah jenis RAM yang terdapat di pasaran. Selanjutnya ada CMOS atau Complementary Meta Offset Semiconductor. Adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya peranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM. Selanjutnya ada memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data ataupun program. Contohnya ada hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memory, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah untuk menyimpan data yang bersifat tetap baik pada saat komputer aktif ataupun tidak. Memori eksternal biasa disebut juga dengan memori eksternal yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Pada smartphone, memori terdiri dari RAM, seperti pada komputer. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori smartphone yang berfungsi sebagai penyimpan data sementara sistem operasi. Karena sementara, jadi data yang tersimpan tidak akan menumpuk selamanya. Selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory.
atau biasa dikenal dengan internal storage atau system storage. Merupakan memori yang berguna khusus untuk menyimpan file yang berhubungan dengan aplikasi atau game dan tidak dapat digunakan untuk menyimpan konten pengguna seperti foto, video, musik, dokumen, dan sebagainya. Setiap kali menginstal game atau aplikasi, kapasitas memori ini akan berkurang. Selanjutnya ada phone storage atau USB storage. Berperan sebagai media penyimpanan data tambahan. Bisa digunakan untuk menyimpan file aplikasi atau game, namun bisa juga untuk menyimpan segala jenis file yang lain seperti foto, dokumen, dan sebagainya. Yang terakhir ada SD card atau kartu SD. Memori ini menunjukkan kapasitas memory card atau biasanya jenis micro SD yang terinstal pada perangkat Android. SD card berbentuk semacam kartu kecil dan bisa dilepas pasang dan bisa diganti besar kapasitasnya. Peripheral selanjutnya yaitu prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol dari keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer yang digunakan sebagai pusat dengan menjalankan fungsinya dalam melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor berfungsi untuk memproses semua informasi data yang diterima dari input yang kemudian menghasilkan output. Prosesor tidak bisa bekerja sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dari perangkat lain seperti hard disk dan RAM. Adapun bagian prosesor yang terpenting terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Arithmetic Logical Unit atau ALU, merupakan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Selanjutnya ada Control Unit atau CU, sebagai pengatur lalu lintas data seperti input dan output. Dan kemudian ada Memory Unit, merupakan alat penyimpan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi. Kemudian ada beberapa faktor yang membedakan antara prosesor pada komputer dan smartphone. Pertama ada TDP atau Thermal Design Power yang akan selalu berbanding lurus dengan performa. Smartphone mempunyai sumber energi yang kecil. Samping itu, smartphone juga umumnya memiliki komponen yang kecil dan sensitif terhadap panas. Untuk menekan konsumsi energi dan efek panas, maka prosesor akan didesain dengan TDP rendah. Efek sampingnya, performa akan menurun seiring dengan menurunnya nilai TDP. Kemudian ada performa terbatas. Prosesor pada smartphone biasanya jarang mencapai kecepatan clock tertinggi karena menghindari overheat dan memperpanjang usia baterai. Kondisi prosesor yang panas melebihi angka toleransi berpotensi untuk mempercepat berkurangnya baterai. Bahkan bisa menyebabkan kerusakan permanen karena ada beberapa komponen yang meleleh karena panas. Kemudian ada skala program. Prosesor pada smartphone didesain dengan ukuran fisik atau fab size yang kecil dengan TDP atau Thermal Design Power yang kecil sehingga hanya mampu menjalankan program-program pada smartphone yang memang mempunyai skala program yang kecil. Berbeda dengan program-program yang ada pada komputer yang mempunyai skala yang lebih besar, maka besar gigahertz pada smartphone dan komputer tidak bisa dibandingkan karena memiliki segmen dan skala kerja yang berbeda. Kemudian ada komponen pendukung lain seperti RAM yang juga sangat mempengaruhi. Compatibility RAM pada prosesor smartphone paling canggih hanya memiliki set instruksi 32 bit dengan bandwidth 12,5 GB per second. Sedangkan RAM pada komputer bisa mencapai 36 bit dengan bandwidth hingga 21 GB per second. Bagian kedua yaitu bahasa pemrograman desktop dan web-based. Pada bahasa pemrograman pada desktop ada 3 yaitu Microsoft Visual Basic, merupakan bahasa pemrograman yang bersifat event driven yang menawarkan Integrated Development Environment atau IDE visual untuk membuat program aplikasi berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman Common Object Model atau COM. Kelebihannya sendiri yaitu mudah dipelajari, ukuran file yang dihasilkan cukup kecil, dan banyak digunakan oleh komunitas pemrograman. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan memori yang sangat besar. Hanya bisa digunakan pada Windows. Selanjutnya ada Borland Delphi. Delphi adalah sebuah IDE compiler untuk bahasa pemrograman Pascal
dan perkembangan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang suatu aplikasi. Delphi menggunakan bahasa yang sama dengan Pascal. Program ini memiliki peran untuk membuat aplikasi Windows dan program yang berbasis jaringan klien ataupun server. Tidak hanya itu, Delphi juga dapat merancang aplikasi yang berbasis program dan merancang program net. Keunggulan dari bahasa ini yaitu pada saat aplikasi yang kita buat dijalankan oleh Delphi secara otomatis akan dibaca sebagai program oleh Delphi tanpa harus dijalankan secara terpisah. Begitu pula dengan source code yang merupakan turunan dari Pascal yang artinya tidak memerlukan lagi penyesuaian dan memudahkan distribusi dan juga meminimalisir masalah yang terkait dengan versioning. Selain itu, optimasi kompiler yang cepat. Bahasa pemrograman ini dapat digunakan di multiplatform yaitu Windows, Linux, iOS maupun Android. Dan program ini juga dapat mengkompilasi menjadi aplikasi portable. Kekurangan dari bahasa ini sendiri yaitu pengaksesan platform dan library membutuhkan filter-filter header yang diterjemahkan dalam bahasa Pascal. Begitu pula dengan masalah bahasa terdapat dokumentasi platform dan teknik-teknik yang menyertai sulit ditemukan dalam bahasa Pascal. Bahasa selanjutnya yaitu ada VisualFox Pro. VisualFox Pro merupakan bahasa pemrograman dengan tujuan spesifik untuk membuat database. Perbedaan penting antara VisualFox Pro dengan bahasa pemrograman general purpose seperti Visual Basic terletak pada spesialisasi tugas. Beberapa kemampuan atau manfaat dari Microsoft VisualFox Pro diantaranya yang pertama, untuk membuat program aplikasi berbasis Windows. Yang kedua, untuk membuat objek-objek pembuatan program. Yang ketiga, untuk menguji program atau debugging dan menghasilkan program akhir berakhiran exe yang bersifat executable atau dapat langsung dijalankan. Selanjutnya ada contoh bahasa pemrograman dari web base, yaitu ada HTML, PHP, CSS, dan JavaScript. HTML sebenarnya bukan sebuah bahasa pemrograman, melainkan markup language atau bahasa penandaan yang terdiri dari kumpulan teks. Pada dasarnya, HTML hanya mendeskripsikan bahwa bagian tertentu dalam sebuah halaman web adalah isi yang harus ditampilkan oleh browser dengan cara tertentu. HTML merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan oleh World Wide Web Construction. Yang kedua ada bahasa CSS yang merupakan bahasa style-sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dengan HTML. CSS juga memiliki CSS framework dan digunakan untuk menambah desain-desain tertentu pada halaman web agar desain halaman menarik untuk dilihat. Penggunaan CSS paling umum adalah untuk mengatur halaman web yang ditulis dengan HTML atau XHTML. Kemudian bahasa pemrograman PHP merupakan salah satu bahasa scripting yang wajib dikuasai oleh seorang web developer. Karena sifatnya yang server-side scripting, maka untuk menjalankan bahasa pemrograman PHP tidak bisa hanya memanggil file yang berekstensi PHP saja. Bahasa pemrograman PHP memerlukan sebuah web server untuk menjalankannya. PHP juga dapat diintegrasikan dengan HTML, JavaScript, jQuery, Ajax, dan lain sebagainya. Akan tetapi, umumnya bahasa pemrograman PHP digunakan bersamaan dengan file yang bertipe HTML agar file tersebut dapat menjalankan berbagai fungsi. Bahasa selanjutnya yaitu ada JavaScript, adalah bahasa scripting yang berjalan pada sisi klien. Maksudnya adalah pemrosesan script dilakukan sendiri pada komputer user. Biasanya JavaScript digunakan untuk membuat animasi-animasi yang bentuknya interaktif pada halaman web. Terbukti dari banyaknya library JavaScript yang dapat digunakan oleh programmer untuk membuat halaman web yang dibuat menjadi lebih interaktif. Untuk menjalankan script yang ditulis dalam JavaScript, kita membutuhkan browser yang mendukung dan mampu menjalankan JavaScript atau sering disebut dengan JavaScript Enabled Browser. Dengan demikian, yang bisa sedikit saya sampaikan terkait beberapa hal dasar-dasar komputasi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.